Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, di mana memiliki informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku berkala, atau surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, CD, dan lain-lainnya. Kerusakan bahan pustaka disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologis. Yang pertama terdapat binatang penggerak, yaitu binatang perusak buku yang cukup sulit untuk memberantas seperti tikus. Yang kedua, serangga. Binatang dalam kategori ini seperti rayap, kecoa, kutu buku, dan kumbang bubuk. Rayap mampu memusnahkan setumpukan bahan pustaka dalam waktu singkat. Yang ketiga, jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Jamur mengambil makanan dari makhluk lain seperti parasit, yang biasa disebut sapropit. Sebagai sapropit, jamur menyebabkan kerusakan yang hebat pada bahan yang mengandung selulosa seperti kertas. Selanjutnya, faktor fisika. Yang terdapat seperti yang pertama, debu. Debu dapat masuk melalui pintu, jendela, atau lubang-lubang angin di perpustakaan. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meningkatkan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Yang kedua, suhu dan kelembaban udara. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kertas menjadi rapuh, warna menjadi kuning. Kerusakan kertas diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekat pada buku menjadi kering dan longgar. Yang ketiga, cahaya. Kertas yang terkena cahaya langsung akan mudah rusak, berubah warna menjadi kuning dan rapuh. Kerusakan yang terjadi karena pengaruh sinar ultraviolet atau sinar matahari, yaitu memudarnya tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Elvi Herni dengan NIM 19026031. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Mila sebelumnya. Baiklah, materinya faktor-faktor kerusakan bahan pustaka. Yang ketiga yaitu yang disebabkan oleh faktor kimia. Menurut Darmono, kertas akan dapat bersifat asam karena pengaruh asam yang berasal dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, asam yang telah ada sejak kertas itu diproduksi. Maksudnya di sini, pada saat pembuatan bubur kertas, biasanya menggunakan bahan kimia untuk menghancurkan kayu dan memutihkan bubur kertas. Bahan-bahan kimia itu kemudian meninggalkan residu yang bersifat kertas, kadang-kadang masih mengandung lignin yang bersifat asam. Kedua, asam kertas dihasilkan oleh reaksi fotokimia pada serat selulosa oleh pengaruh sinar ultraviolet. Yang ketiga, asam yang diserat oleh kertas dari lingkungannya, seperti gas-gas pencemar udara, dari perekat dan asam yang terdapat dalam karton atau kertas yang digunakan untuk sampul. Yang keempat, faktor kerusakan bahan pustaka itu terdapat faktor lain. Faktor lain ini dibagi dua. Yang pertama faktor manusia dan kedua bencana alam. Yang saya bahas di sini yang pertama yaitu faktor manusia. Tanpa disengaja atau tidak disengaja, terkadang pengguna membuat lipatan sebagai tanda batas baca buku atau melipat buku ke belakang, sehingga perekat buku lepas dan lembaran buku akan terpisah dari jilidnya. Bisa dengan cara memegang atau mengambilnya dari rak yang tidak benar. Itulah faktor yang diakibatkan oleh manusia. Yang kedua, terdapat faktor bencana alam.
Kebakaran atau banjir, misalnya bencana alam yang tiba-tiba terjadi, kewaspadaan dan kesiapan penting sehingga diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi risiko kerusakan apabila benar-benar terjadi. Misalnya, menyiapkan alat pemadam kebakaran dan di setiap ruangan. Jadi, itulah faktor-faktor penyebab kerusakan bahan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Tersanti. Saya kali ini akan menjelaskan tentang cara penanggulangan perusakan bahan pustaka. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang cara penanggulangan kerusakan bahan pustaka yang diakibatkan oleh faktor biologis. Yang pertama, melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap gedung, ruang, atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang kedua, menggunakan berbagai jenis perangkap tikus atau lem tikus. Yang ketiga, melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan insektisida. Yang keempat, melakukan fumigasi atau pengasapan. Yang kelima, menggunakan sistem pengumpanan. Yang keenam, menempatkan kapur barus di belakang buku yang ada pada rak bahan pustaka. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan kelembapan ruangan atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang ke-8, membubuhkan obat anti jamur pada kulit buku. Yang ke-9, menjaga kebersihan buku dari minyak. Dan yang ke-10, menjaga bahan pustaka dari kehadiran debu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penanggulangan bahan pustaka yang diakibatkan oleh faktor fisika. Yang pertama, mengisi halaman di sekitar ruangan perpustakaan dengan tanaman yang dapat berfungsi sebagai penghalang debu. Yang kedua, jendela-jendela atau ruangan perpustakaan ditutupi dengan kain jendela serta memasang kawat halus pada lubang-lubang angin. Yang ketiga, sedikitnya seminggu sekali kalau dapat setiap 2 atau 3 kali sehari, buku-buku dan bahan bacaan dibersihkan dari debu yang bersarang di atasnya. Yang keempat, melakukan pemeriksaan suhu dan kelembapan udara. Yang kelima, pada tiap jendela dipasang kain jendela dan selalu ditutup bila matahari bersinar terik. Yang keenam, gunakan bahan pustaka yang berfungsi sebagai penolak panas dari atap. Dan yang terakhir, koleksi harus dihindarkan dari sinar ultraviolet yang berasal dari lampu neon dengan cara memberikan filter atau zinc oksida dan titanium oksida. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Saya Clarina Tunggaputri, NIM 19026022. Saya akan melanjutkan tentang cara penanggulangan kerusakan pada bahan pustaka. Untuk selanjutnya, yaitu cara penanggulangan terhadap faktor kimia. Zat kimia yang terdapat dalam udara sering mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka. Gas asidik salah satu di antaranya yang dapat menyerang seluse kertas yang menyebabkan kertas menjadi luntur dan pudar. Nah, untuk mencegah kerusakan buku dengan volume yang tinggi, usahakan memilih bahan pustaka yang baik dengan teliti. Perlu dilihat jenis kertas dan tulisan, menetralkan asam yang terkandung dalam kertas dengan deasidifikasi atau memberi bahan penahan. Nah, yang terakhir yaitu cara penanggulangan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor lain, di mana faktor lain ini memiliki 2 penyebab kerusakan seperti manusia dan bencana alam. Yang pertama, kerusakan yang disebabkan oleh manusia, yaitu baik petugas perpustakaan maupun pembaca dapat merupakan faktor perusak yang paling hebat. Banyak kerusakan yang dapat dihindari jika kita mengetahui cara pencegahannya. Misalnya, agar kulit buku tidak lengket antara yang satu dengan yang lainnya, jangan sesekali kita menyusun buku di rak terlalu padat. Waktu mengambil sebuah buku dari rak, haruslah dibuatkan jalan dengan cara mendesak ke kanan dan ke kiri sehingga longgar. Barulah setelah itu ditarik bahan pustaka yang ingin kita ambil dari rak koleksi. Nah, penyebab selainnya juga sebagian pengunjung membawa makanan dan minuman. Sebelum memasuki ruangan perpustakaan, pengunjung perpustakaan sebaiknya memperhatikan tata tertib yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh bencana alam. Upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita menghindarkan dari bahaya api, banjir, dan listrik. Yang kedua, dilarang merokok di dalam ruangan pustaka.
Yang ketiga, memeriksa kabel listrik secara berkala. Yang keempat, memasang alarm. Yang kelima, menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat sendiri. Dan yang terakhir, mengontrol air setiap turun hujan. Nah, berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, semua koleksi apapun jenis fisiknya akan mengalami kerusakan. Untuk mengurangi kerusakan, perlu dilaksanakan pelestarian bahan pustaka. Tujuannya agar kondisi bahan pustaka terjaga dan siap pakai. Kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil yaitu kerusakan bahan pustaka dapat disebabkan oleh beberapa penyebab kerusakan, seperti yang pertama faktor biologi, misalnya binatang pengerat, serangga, dan jamur. Yang ketiga faktor fisika, misalnya debu, suhu, dan kelembapan udara, serta cahaya. Yang keempat faktor kimia, dan yang terakhir faktor lain, misalnya manusia dan bencana alam. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Terima kasih. How do I trust? How do I trust again? I stay